Mengungkap wajah asli PJOK di sekolah dasar, sebuah analisis visual tentang miskonsepsi yang meluas, tujuan pembelajaran holistik yang sesungguhnya, serta strategi untuk mengembalikan PJOK ke hakikat. Masalah utama, miskonsepsi yang mengakar. Meskipun kurikulum mengamanatkan pendekatan holistik, banyak pemangku kepentingan masih memandang PJOK secara sempit. Pandangan yang salah ini mereduksi potensi PJOK dan menciptakan hambatan dalam proses belajar mengajar yang efektif. PJOK vs olahraga, bukan hal yang sama. PJOK menggunakan olahraga sebagai alat pendidikan, bukan tujuan akhir. Fokusnya adalah pada proses perkembangan siswa secara menyeluruh. Aspek pendidikan jasmani, PJOK, olahraga. Tujuan pengembangan manusia seutuhnya, fisik, kognitif, afektif. Kompetisi, prestasi, kemenangan. Fokus proses belajar, inklusivitas, partisipasi semua siswa. Hasil akhir, performa, seleksi atlet. Cakupan gerak dasar, kesehatan, nilai-nilai sosial. Teknik dan strategi cabang olahraga spesifik. Persepsi umum terhadap PJOK. Banyak yang masih keliru memahami esensi PJOK, menganggapnya sebatas kompetisi dan hanya penting bagi siswa berbakat. Realitas, tujuan holistik PJOK sesuai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka secara eksplisit merancang tujuan pembelajaran PJOK secara bertahap dan komprehensif. Tujuannya adalah membentuk individu yang terdidik secara fisik, berpengetahuan, dan berkarakter, siap untuk gaya hidup aktif sepanjang hayat. Progresivitas capaian pembelajaran per fase. Akar masalah, faktor penyebab miskonsepsi. Berbagai tantangan sistemik menjadi penghambat implementasi PJOK yang ideal, yang pada akhirnya memperkuat miskonsepsi di lapangan. Penilaian holistik, kunci mengukur keberhasilan. Penilaian PJOK yang efektif harus seimbang, mencakup semua ranah pembelajaran untuk memberikan gambaran utuh perkembangan siswa. Dampak serius dari miskonsepsi PJOK. Ketika PJOK tidak diajarkan sesuai hakikat, dampaknya tidak hanya dirasakan di sekolah, tetapi juga membentuk kebiasaan dan kesehatan siswa di masa depan. Penurunan motivasi dan partisipasi siswa. Lingkungan yang terlalu kompetitif dan tidak inklusif membuat siswa, terutama yang non-atlet, merasa terasing dan enggan berpartisipasi, mematikan minat terhadap aktivitas fisik. 70% siswa merasa cemas atau tidak termotivasi. 30% siswa yang menikmati PJOK sepenuhnya. Peningkatan risiko gaya hidup pasif. Kegagalan menanamkan cinta pada aktivitas fisik sejak dini berimplikasi pada peningkatan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Strategi komprehensif menuju PJOK ideal. Mengatasi miskonsepsi memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mengembalikan PJOK pada tujuan mulianya. Peningkatan kualitas guru, mewajibkan pengembangan profesional berkelanjutan, PKB, dengan fokus pada pedagogi modern, inklusivitas, dan penilaian holistik. Optimalisasi sarana dan prasarana, investasi pada fasilitas olahraga yang memadai dan beragam untuk mendukung variasi aktivitas pembelajaran. Edukasi pemangku kepentingan, kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan administrator sekolah tentang manfaat PJOK yang luas. Pengembangan pedagogi inklusif, melatih guru untuk dapat memodifikasi dan mengadaptasi pembelajaran bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Penerapan penilaian autentik, mendorong penggunaan asesmen non-tes seperti observasi, rubrik, dan portofolio untuk menilai aspek afektif dan proses belajar.